Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Mulia. Dan saya Ramadi Saputra. Kami dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, Program Studi Perancangan Manufaktur, ingin memaparkan sebuah materi tentang Pancasila terhadap masyarakat madani. Perkenalkan, nama saya Ramadi Saputra. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan untuk memaparkan fungsi masyarakat madani bagi Pancasila. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih masyarakat madani itu. Diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum dengan penguasaan ilmu, iman, dan teknologi. Di sini hubungan masyarakat madani yang akan saya jelaskan ada 4 bagian. Yang pertama, hubungan dengan dasar negara. Yang kedua, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Nah, hubungan langsung antara fungsi masyarakat madani dengan dasar negara ini, yaitu kita harus tahu dulu dasar negaranya. Pengertian dari dasar negara, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagian sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Contoh kasus, Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena banyak fenomena-fenomena yang terjadi di negeri ini. Segala bentuk tindakan kriminal seperti sara, korupsi, perampasan, hak asasi manusia, sampai pada tingkatan yang berbeda-beda. Semakin tidak sopannya seseorang, anak kepada orang tuanya, dan lain-lainnya merupakan tindakan penyimpangan moral dan sikap manusia Indonesia saat ini yang sudah tidak beradab. Nah, peran masyarakat madani pada dasar negara ini, Indonesia merupakan bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya baik untuk diamalkan, akan tetapi banyak penyimpangan dalam hal pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan Pancasila hanya digunakan sebagai hafalan saja, tapi tanpa memperhatikan pengamalannya. Pancasila hanya digunakan sebagai formalitas belaka. Kebaikan-kebaikan yang ada di Pancasila berperan dalam pembentukan masyarakat beradab sebagai sarana mengontrol tingkah laku karena nilai yang terkandung sesuai dengan masyarakat madani. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat madani harus bekerja sama dengan pemerintah agar bisa merealisasikan tujuan dari pemerintahan. Baik, yang kedua ini hubungan fungsi masyarakat madani terhadap persatuan negara. Sini saya akan menjelaskan persatuan negara dan kesatuan memiliki makna bersatu Indonesia dengan keberagaman dan perbedaan bahasa, suku, adat, istiadat, dan agama menjadi bulat, utuh, serta serasi. Nah, peran masyarakat madani terhadap persatuan ini, masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dan suku dan tidak mempertimbangkan aspek ras dan agama. Pentingnya toleransi kita sebagai masyarakat madani itu sangatlah penting bagi warga negara Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita harus saling menghormati dan menghargai. Lanjut, yang ketiga, fungsi masyarakat madani terhadap sistem negara. Dalam sistem negara ini, kita mengacu kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dibunyikan pada sila keempat. Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional, berintegrasi melalui musyawarah. Nah, peran masyarakat madani pada sistem negara ini, masyarakat madani
dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Contohnya, perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, dosen, dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama untuk dan mencari ide-ide alternatif dan produktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus membangun dan mendukung pemerintahan yang kita pilih melalui pemilu, karena kita harus menyuarakan aspirasi kita terhadap pemerintah, dan pemerintah juga bertanggung jawab atas wewenang dan tugasnya yang untuk bertujuan sebagai kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir, ada tujuan negara untuk fungsi dari masyarakat madani. Tujuan negara tersebut diartikan dalam keadilan sosial, juga menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil di bidang umum, di bidang hukum, ekonomi, budaya, sosial. Makna sila kelima mengandung nilai vital, yaitu bersama mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial, dalam makna untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Peran masyarakat madani pada tujuan negara ini, dengan adanya masyarakat ini, maka proses penyusunan aturan dan hukum akan lebih seimbang. Sebab bagi masyarakat yang lemah atau inferior bisa memiliki akses dalam proses dan penyusunan produk hukum, sehingga dapat menghadirkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat madani. Terasa sudah kita bahas poin 4 tersebut tentang masyarakat madani. Sebagai masyarakat madani yang aktif, kita juga tentunya harus mendukung pemerintahan agar bisa mensejahterakan masyarakat madani ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari masyarakat madani dalam pendidikan Pancasila. Di sini ada materi yang dimana hubungan masyarakat madani dalam pendidikan dengan Pancasila kelima. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat madani ialah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi dan mempunyai etika dan moralitas, serta transparan, toleransi, berpotensi, dan mampu berkoordinasi sederhana, sinkron, kemudian mengakui dan mempunyai hak asasi manusia. Secara pengertian dari menurut para ahli, yaitu masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Adapun ciri-ciri masyarakat madani, yang pertama yaitu toleransi, yang dimana sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda. Jadi kita sebagai masyarakat madani ataupun masyarakat Indonesia, bahwa kita harus memiliki sifat toleransi yang dimana harus saling menghargai satu sama lain walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian
ciri-ciri masyarakat madani yaitu pluralisme, yang dimana sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Arti dari kemajemukan itu sendiri memiliki nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan. Selanjutnya itu ada ruang publik yang bebas. Dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara memiliki hak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mempublikasikan pendapat serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang dimana memiliki arti kita memiliki sebuah pendapat ataupun bebas berpendapat sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian bisa kita publikasikan dalam dunia sosial media sesuai etika yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya ada poin demokratis, yang dimana masyarakat dapat saling berinteraksi dengan tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Jadi masyarakat bisa saling berinteraksi satu sama lain tanpa memperhatikan latar belakang dari setiap masyarakat tersebut. Kemudian ada poin tentang keadilan, yang dimana hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya itu adalah tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu sendiri? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila tersebut berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Nah, kelima dasar tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi Pancasila tersebut, yang pertama adalah sebagai dasar negara, yang dimana ideologi dan nilai Pancasila menjadi pedoman serta landasan untuk mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Indonesia, termasuk unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyatnya. Kemudian fungsi kedua dari Pancasila ada ideologi bangsa Indonesia, yang dimana Pancasila menjadi visi ataupun arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Selanjutnya ada kepribadian bangsa Indonesia, merupakan fungsi Pancasila ketiga, yang dimana Pancasila memberi ciri khas dan corak pada bangsa Indonesia, baik dari sikap, mental, maupun tingkah laku yang menjadi perwujudan nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang harus ditanamkan sebagai kepribadian individu. Fungsi Pancasila yang keempat ada pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi maksudnya nilai Pancasila ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakatnya. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai penunjuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Setelah kita mengetahui arti dari masyarakat madani dan Pancasila, selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan masyarakat madani. Pancasila sangat berperan dalam penciptaan masyarakat madani karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat madani, yaitu masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat madani tidak akan memiliki pandangan ataupun pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam.
Nah, setelah itu ada peran Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan Pancasila kelima, yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun peran dalam Pancasila untuk mewujudkan pendidikan, yaitu Pancasila berperan penting dalam lembaga pendidikan dengan membentuk landasan moral siswa atau mahasiswa. Nah, pembiasaan ini mendorong siswa ataupun mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan sila-sila Pancasila pada setiap kegiatan di lingkungan sekolah atau kampus dengan tujuan untuk membentuk generasi muda yang Pancasilais. Selain itu, peran Pancasila juga sangat penting, yang dimana dalam pembentukan kepribadian siswa dan mahasiswa sebagai upaya mengembangkan kecerdasannya setelah lulus di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan, serta menumbuhkan sikap baik dan beretika. Jadi, peran Pancasila itu sangat penting sekali, karena memang di dalamnya kita belajar cara untuk berhadapan dengan orang lain dengan berdasarkan etika-etika yang berlaku, dan kemudian kita di pendidikan bisa melakukan pengembangan yang dimana namanya bisa pengembangan kecerdasan. Adapun implementasi sila kelima Pancasila yaitu menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada implementasi nilai Pancasila kelima dalam pembelajaran adalah berdiskusi, penerapan ekstrakurikuler, peduli antar sesama, menumbuhkan sikap nasionalisme, peduli terhadap lingkungan, serta disiplin. Jadi implementasi sila kelima dalam dunia pendidikan yaitu kita bisa saling gotong royong, yang dimana biasanya setiap hari Jumat ada kegiatan Jumat bersih, yang dimana situ terdapat unsur-unsur gotong royong yang saling bantu sama lain untuk membersihkan kelas ataupun sekolah tersebut. Di dalam sekolah atau pendidikan juga kita bisa menambahkan atau menumbuhkan sikap nasionalisme, diantaranya mengikuti upacara pada hari Senin ataupun upacara-upacara penting seperti upacara hari kemerdekaan dan lainnya. Baik, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. Layaknya kita sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu harus berperan aktif untuk mengaspirasikan suara rakyat kepada pemerintah. Nah, kita juga harus mengamalkan poin-poin penting Pancasila dan arti-artinya. Nah, kemudian secara kesimpulan memang bahwa peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan itu memang sangatlah penting karena memang terdapat di dalamnya unsur-unsur saling gotong royong, kemudian bisa dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Selanjutnya ada bisa mengembangkan kecerdasan bangsa, yang dimana kita sebagai masyarakat madani harus mempunyai etika-etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman yang menonton di sini bukan hanya mendengarkan, tapi menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.